Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu hati dalam doa. Saya akan pimpin untuk kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru tiap hari bagi setiap kami. Hari ini kami masih diizinkan bernafas, menikmati karya ciptaan Tuhan, menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan, dan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah, pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikan hamba-Mu hikmat, berikanlah urapan-Mu, firman-Mu menguasai hidup kami, firman-Mu tertanam di hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sebenarnya kita rasakan saat kita berada di tengah-tengah keluarga kita, saat kita berada di rumah? Seorang bapak akan kembali ke rumah dengan penuh semangat saat dia tahu di rumahnya ada seorang anak kecil yang selalu menunggu kedatangannya dan akan menyambutnya dengan penuh senyum dan gembira. Tapi ada seorang bapak yang tidak bersemangat untuk pulang. Saat hari mulai sore, dia mulai kelelahannya bertambah lelah karena dia membayangkan apa yang akan terjadi saat sampai di rumah. Bayangan istri yang marah, bayangan suara istri yang menengking, yang melengking, dan situasi di rumah yang kacau balau. Anak-anak yang belum siap untuk mandi, dan berbagai macam persoalan. Bapak Ibu Saudara, situasi rumah tangga itu sangat didambakan dan dirindukan oleh setiap orang. Itu adalah suasana yang damai, suasana yang penuh kasih. Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah dalam hidup rumah tangga dan keluarga kita? Kita harus hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, demikian kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-17. Lebih baik sepiring sayur, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bagaimana orang bisa membayangkan dan mengatakan sepiring sayur itu lebih baik dibandingkan dengan lembu tambun? Bapak Ibu bisa bayangkan nikmatnya lembu tambun. Kata tambun itu menunjukkan lemaknya yang banyak. Tuh, kita di Sumatera Selatan bisa bilang lemak nian gitu ya. Lemak nian itu banyak lemaknya, banyak lemaknya tuh rasanya enak sekali. Membayangkan daging lembu tambun itu lemaknya banyak, rasanya enak sekali, dan apalagi kalau dengan plus bumbu rempah-rempah ciri khas Indonesia ya, dengan begitu sedapnya. Tapi bisa dikatakan dan bisa dibandingkan lebih baik sepiring sayur tapi dengan kasih. Itu rasanya jauh lebih nikmat, rasanya jauh lebih enak, dan itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan lembu tambun. Namun penuh kebencian, Bapak Ibu Saudara, ternyata yang membuat rumah itu nyaman, enak, menyenangkan bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami, bukan masalah makanan yang ada di meja makan, tapi masalah satu hal ini, kasih. Jika di rumah itu ada kebencian, ada ketidakcocokan, ada pertengkaran yang tidak diselesaikan, kebencian, kejengkelan, kemarahan yang terus dipendam, sekalipun tiap-tiap hari masakan yang disajikan itu makanan berlemak, makanan yang super enak, itu tidak membuat rasa lebih baik. Bapak Ibu Saudara, bukan masalah gedung yang megah, rumah yang mewah. Rumah yang mewah, di dalam rumah yang mewah
tidak mungkin makanannya hanya sepiring sayur. Pasti itu menunya lebih dari satu. Meja makannya menunya lebih dari satu. Tapi menu lebih dari satu itu tidak lebih baik jika di dalam rumah itu yang ada hanyalah kebencian. Benci? Benci karena anak main game terus. Benci karena suami juga main HP terus. Benci karena sang istri menonton sinetron terus. Benci, semuanya hanya ada kebencian. Semuanya nothing, sia-sia, nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatian bagian ini. Perhatikan dalam hidup kita, bahwa sebenarnya sumber kebahagiaan dalam keluarga Kristen bukan masalah makanan, bukan masalah berkat-berkat yang ada, bukan masalah istilahnya itu dalam ketersediaan apa-apa yang kebutuhan yang tercukupi dengan melimpah, atau yang dikatakan kalau dibandingkan kan sepiring sayur itu level orang yang paling bawah gitu. Sepiring sayur loh ya, sepiring sayur nggak ada teman-temannya nih, nggak ada temannya, hanya sepiring sayur saja. Apalah artinya itu dibandingkan dengan lembu tambun. Lembu tambun tidak dituliskan sepiring lembu tambun, tidak, tapi sepiring sayur dengan lembu yang tambun. Bisa bayangkan bagaimana hanya sepiring sayur tapi itu lebih baik rasanya karena penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, yuk kita ngecek diri kita, kontrol diri kita, atau kita sekarang mulai perhatikan diri kita ya. Terakhir itu bapak-bapak menyatakan kasihnya kepada anak-anak tuh kapan ya? Kapan terakhir bapak-bapak itu lepaskan HP-nya dan mulai coba nanyain anak? Bukan tanya nilaimu berapa loh, bukan. Tapi tanya, nak, apa yang papa bisa bantu? Besok kamu masih ulangan? Ulanganmu ada? Kadang-kadang bapak-bapak nggak tahu kalau anaknya sedang ujian sekolah. Nggak mau tahu, bukan tugasku, itu tugas mamanya. Bapak Ibu Saudara, ayo mulai perhatikan, mulai berikan kasih. Ibu-ibu, ya mungkin ada ibu-ibu yang sudah sibuk juga karena membantu keuangan rumah tangga, maka juga harus bekerja sampai akhirnya nggak punya waktu. Nggak ada waktu di rumah, nggak ada kasih di rumah. Anak rasa benci, yang ada benci bukan kasih. Maka sekalipun ada lembu tambun, sekalipun makanan yang kau bawa enak, sekalipun uang yang kau bawa pulang banyak, itu nggak menyenangkan buat anak-anak. Lebih baik ke rumah tetangga atau ke rumah teman yang ada di sana hanya sepiring sayur bening mungkin, hanya ada rasa garam dan bawang mungkin. Itu saja yang ada, tapi bagi mereka itu lebih menyenangkan karena di sana dia ditanya, di sana dia diterima, di sana dia disapa, di sana dia bisa ketawa-ketawa bersama-sama. Itu lebih menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, ilah zaman ini sedang menarik keluarga-keluarga Kristen untuk mencintai dunia, menganggap bahwa uang satu-satunya sumber kebahagiaan. Karena dengan punya uang bisa beli lembu tambun, bisa nyuguhkan makanan yang paling enak, anak-anak bisa bergizi, anak-anak bisa lebih cerdas daripada makan sepiring sayur. Tapi tahukah bahwa sepiring sayur itu lebih baik daripada lembu yang tambun? Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang engkau buat di rumahmu? Apa yang sedang engkau kerjakan di rumahmu? Mungkin, hai anak-anak, engkau merasa engkau sudah mengasihi orang tuamu. Aku bekerja keras, aku dapat gaji, aku kirim makanan paling enak untuk papa mamaku sebagai bentuk cinta kasihku kepada mereka. Ya betul, bentuk cinta kasihmu engkau kirim makanan. Tapi sudahkah engkau menelponnya? Sudahkah engkau punya waktu menyapanya? Sudahkah engkau punya waktu untuk memperhatikannya? Papa mama, hari ini bagaimana keadaan papa mama? Sehat, papa mama sudah makan? Bu, kepanjangan nanya gitu. Yang penting bilang, papa mama tenang, makanan aku udah kirim, beres. Bapak Ibu Saudara, sepiring sayur tanpa kiriman dagingmu pun itu lebih menyenangkan. Jika engkau datang, berkunjung kepadanya, bawa sayur dan dimasak bersama-sama, dimakan bersama-sama. Kenapa? Banyak saat ini orang-orang tua mengalami sindrom emptiness, kesepian, kekosongan hati karena anak-anak mereka sudah semakin sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang tua merasa kesepian karena anak-anak tidak ada memperhatikan. Bagaimana kasih itu harus dibangun dalam kehidupan keluarga. Berapapun umurmu, berapapun usiamu,
Engkau sudah dewasa, engkau sudah bekerja. Di hadapan orang tuamu engkau tetap anak-anak yang selalu dirindukannya. Mari tetap hidup di dalam kasih. Orang tuamu perlu kasih. Orang tuamu perlu cintamu. Sepiring sayur lebih baik daripada lembu tambun penuh dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki kasih. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, dan demikian sebaliknya. Kasih itu membuat sepiring sayur rasanya menjadi nikmat. Itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati hari ini penuh dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita bagikan melalui kasih kita kepada keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan itu sungguh menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.